在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Senyum di wajah Wu Hao perlahan ditarik saat mendengar pertanyaan Xiao Yan. Dia mengerutkan kening dengan penuh perhatian, merenung sejenak sebelum berkata, lembah api iblis ini juga merupakan faksi tua dalam wilayah sudut hitam. Itu sudah ada sejak lama. Kekuatan lembahnya juga luar biasa besar. Awalnya, mereka tidak memiliki banyak konflik dengan Akademi Jianan, karena gerbang Xiao, hubungan kita menjadi seperti api dan air selama 1 atau 2 tahun ini. Apa masalahnya? Xiao Yan sedikit terkejut. Masalah ini sebenarnya terkait dengan Xiao Gate. Alasan utamanya adalah, gerbang Xiao berkembang terlalu cepat, itu bisa dianggap sebagai faksi terkenal di dalam wilayah sudut hitam. Perluasan faksi tentu saja akan melibatkan beberapa masalah yang tidak dapat dihindari dengan faksi lain. Oleh karena itu, karena beberapa masalah, gerbang Xiao dan lembah api iblis mengalami beberapa konflik. Dengan peningkatan intensitas konflik ini, pertempuran besar secara alami tidak dapat dihindari. Wu Hao menghela nafas tanpa daya. Pada awalnya, Demon Flame Valley ini telah mengungkapkan kekuatannya yang kuat sebagai faksi lama. Gerbang Xiao berulang kali dikalahkan dalam beberapa pertempuran mereka. Pada akhirnya, Akademi Jianan akhirnya turun tangan dan membantu gerbang Xiao mengalahkan lembah api iblis. Selama pertempuran kami membunuh beberapa ahli dari lembah api iblis. Karena inilah lembah api iblis dan Akademi Jianan membentuk permusuhan. Taktik Demon Flame Valley ini sangat tercela. Setelah menyimpan dendam dengan Akademi Jianan, mereka diam-diam menyerang siswa dari akademi yang keluar untuk berlatih. Cukup banyak siswa telah mati di tangan mereka selama 1 hingga 2 tahun ini. Tindakan ini benar-benar membuat marah Akademi Jianan. Awalnya, kami jarang melakukan intervensi kecuali gerbang Xiao dalam masalah besar. Pada akhirnya, itu pada dasarnya menjadi pertempuran besar antara Akademi Jianan dan lembah api iblis. Pertarungan hidup dan mati akan meletus saat para ahli dari kedua belah pihak bertemu. Wu Hao menggertakkan giginya ketika dia berbicara sampai saat ini. Jelas, dia merasa sangat marah tentang cara tercela lembah api iblis. Ekspresi Xiao Yan perlahan berubah gelap dan serius saat dia melihat wajah Wu Hao yang marah, menyerang siswa biasa. Taktik semacam ini sangat tidak bermoral sehingga membuat seseorang berdiri tegak. Tidak heran Akademi Jianan akan sangat marah. Ia bahkan melepaskan sikap netralnya dan memulai perang dengan Demon Flame Valley. Tidak lama setelah Akademi Jianan dan lembah api iblis memulai perang, yang terakhir merekrut semua ahli yang telah bergandengan tangan dengan Han Feng dalam menyerang akademi dalam saat itu. Tujuan utama mereka adalah untuk melawan Akademi Jianan. Kekuatan lembah api iblis ini cukup kuat. Bahkan dengan kekuatan Akademi Jianan, sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu, pertempuran besar terus berlanjut dengan jalan buntu. Dengan cara ini, akademi akan mengirimkan orang-orang kuat untuk menjaga siswanya setiap kali mereka keluar untuk berlatih. Namun, kabar ini tiba-tiba bocor kali ini dan pihak lain menemukan jejak kami. Jika Anda tidak muncul tepat waktu, kemungkinan orang-orang di sini tidak akan memiliki akhir yang baik. Wu Hao mengerutkan kening sambil terus berbicara. Jika kita membandingkan fondasi mereka, kemungkinan waktu Demon Flame Valley telah ada jauh lebih pendek daripada Akademi Jianan kan. Xiao Yan merenung saat dia berbicara. Akademi Jianan mungkin hanya memiliki penatua pertama Suqian sebagai satu-satunya elit Douzong mereka di permukaan, tetapi dia tahu bahwa akademi itu pasti menyembunyikan kekuatan yang sangat menakutkan. Salah satu contohnya adalah 2 penjaga aula di lembah misterius itu. Para penjaga itu tidak akan campur tangan sampai akademi mencapai titik di mana kelangsungan hidupnya berada di ambang batas. Tidak satu pun dari mereka muncul bahkan selama saat-saat darurat ketika Han Feng menyerang akademi dalam. Wu Hao tertawa getir. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Orang-orang tua ini mungkin kuat, tapi mereka semua adalah orang-orang kuno yang hanya tahu bagaimana mematuhi aturan. Apakah Demon Flame Valley itu juga memiliki seorang elit Douzong?
Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya, penatua pertama Suqian adalah ahli sejati Douzong, jika bahkan intervensinya tidak dapat menghabisi lembah api iblis, kemungkinan pihak lain juga memiliki seorang elit Douzong. Iya, kepala lembah-lembah api iblis juga merupakan seorang elit Douzong. Namun, dia biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mundur dan jarang muncul di wilayah sudut hitam. Orang biasa tidak tahu banyak tentang dia, seorang ahli sejati di Black Corner Region, tidak terlalu tertarik untuk merebut apa yang disebut Black Ranking. Oleh karena itu, Anda tidak boleh yakin bahwa benda ini mengukur keseluruhan kekuatan wilayah sudut hitam, dengan bisa bertahan dalam waktu yang lama di sekitar Akademi Jianan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa daerah yang kacau ini adalah tempat yang penuh dengan naga dan harimau yang tersembunyi. Wu Hao berbicara dengan suara yang dalam, bahkan kekuatan tetua emas perak akan memiliki celah yang besar jika dibandingkan dengan para ahli sejati ini. Xiao Yan sedikit mengangguk, dari tampilan situasi sekarang, wilayah sudut hitam, memang menyembunyikan akarnya dalam-dalam, yang asli memang berpikiran pendek seperti tikus, benar-benar berpikir bahwa tetua emas perak adalah orang terkuat di wilayah sudut hitam. Tentu saja, Xiao Yan saat ini secara alami bukanlah orang yang memiliki kekuatan Do Huang dari 2 tahun lalu, saat ini dia adalah ahli asli Do Huang, bukannya tidak ada elit Douzong yang telah dikalahkan di tangannya, dia percaya bahwa jika dia bertukar pukulan dengan Han Feng sejak saat itu dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak perlu menggunakan kekuatan Yao Lao seperti yang dia lakukan sebelumnya untuk mengalahkan yang terakhir. Sepertinya, wilayah sudut hitam ini telah melalui masa-masa sulit selama 2 tahun ketidakhadiran saya. Xiao Yan menghela nafas pelan setelah mendengar Wu Hao menjelaskan perubahan di wilayah sudut hitam selama 2 tahun ini. Kembalinya kamu kali ini bukan hanya untuk mengunjungi kami, kan? Xiao Yu di samping melirik dokter peri kecil di samping Xiao Yan saat dia mengajukan pertanyaan. Xiao Yan mengusap hidungnya dan tertawa. Saya memiliki beberapa hal yang mengharuskan saya untuk mencari penatua pertama, selain itu, api hati yang jatuh dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar di akademi dalam kemungkinan besar telah habis, bukan? Untuk berpikir bahwa kamu benar-benar mengingat ini. Itu habis setengah tahun yang lalu, jika Elder pertama tidak ditahan oleh Demon Flame Valley, membuatnya tidak bisa pergi, kemungkinan dia sudah dibebankan ke Kekaisaran Jiama untuk menangkapmu. Xiao Yu memutar matanya ke arah Xiao Yan saat dia menjawab. Xiao Yan tanpa sadar merasa agak malu saat mendengar ini. Karena kamu juga akan mencari tetua pertama, mengapa kamu tidak kembali bersama kami ke Akademi Jianan? Wu Hao tertawa dan mengubah topik pembicaraan. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, dia berkata, Black Corner Region mengadakan lelang skala besar, saya harus pergi dan melihatnya. Kali ini, saya datang untuk mencari beberapa informasi tentang kumpulan bahan obat dan saya mungkin bisa mendapatkan berita di sana. Lelang di kota Kaisar Hitam, kan? Saya juga pernah mendengarnya. Memang itu adalah lelang terbesar di wilayah sudut hitam, selama beberapa tahun ini. Wu Hao terkejut, dia segera merajut alisnya dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan menghentikanmu, namun, Anda harus berhati-hati saat mencapai kota Kaisar Hitam. Tempat itu pada dasarnya telah mengumpulkan lebih dari setengah ahli dan faksi dalam wilayah sudut hitam. Menurut informasi saya, tampaknya lembah api iblis juga akan berpartisipasi di dalamnya. Xiao Yan dengan lembut mengangguk, dia tertawa, tenang, jika aku benar-benar bertemu Demon Flame Valley itu, secara kebetulan aku akan memiliki kesempatan untuk melihat seberapa kuat faksi ini, yang dapat bersaing dengan Akademi Jianan, sebenarnya. Ayo pergi, aku akan melindungi kalian semua untuk jarak tertentu. Setelah lelang di kota Kaisar Hitam selesai, saya akan melakukan perjalanan ke akademi. Xiao Yan tersenyum saat berbicara dengan Wu Hao dan Xiao Yu. Baik, selama kita mencapai kota, kita akan bisa berkomunikasi dengan Akademi Jianan, kami akan aman saat itu. Tidak ada yang menolak saran Xiao Yan, meskipun orang-orang dari Demon Flame Valley yang mengejar mereka semua telah terbunuh. Wu Hao terluka parah, mereka secara alami akan jauh lebih aman dengan seseorang sekuat Xiao Yan melindungi mereka. Wu Hao tidak terus menunda setelah mereka menyelesaikan diskusi mereka, dia berteriak dan memerintahkan semua orang untuk segera mulai bergerak.
Setelah itu, mereka dengan cepat meninggalkan lembah kecil ini di mana mereka telah bertahan di garis antara hidup dan mati. Dengan jentikan jari Xiaoyan, mayat Xie berubah menjadi abu di tanah. Dengan cara ini, tetua keempat dari Demon Flame Valley diam-diam menghilang seperti asap. Mereka menghabiskan sekitar 2 jam perjalanan setelah mereka meninggalkan lembah sebelum sebuah kota muncul di tengah pegunungan yang tinggi. Xiaoyan memastikan bahwa kelompok Wu Hao diselesaikan sebelum mereka berpisah sekali lagi. Dia terus bergegas ke kota Kaisar Hitam. Waktu pelelangan akan segera dimulai dengan cepat, oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa mempercepat langkahnya. Meskipun Wu Hao cukup tertarik dengan lelang skala besar di kota Kaisar Hitam, dia secara alami tidak dapat meminta untuk mengikuti mereka dengan begitu banyak beban yang menggantung di sekitarnya. Bagaimanapun, kota Kaisar Hitam saat ini sangat kacau dan dipenuhi dengan segala macam orang. Jika terjadi kecelakaan, kemungkinan besar seseorang tidak akan dapat menemukan orang di dalamnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu di kota ini sampai para ahli dari Akademi Jianan bergegas dan akhirnya mengirim siswa-siswa ini, yang telah mengalami guncangan hebat, kembali ke akademi. 3 orang kelompok Xiaoyan telah dengan cepat meninggalkan kota ini sementara Wu Hao merasa tertekan karena tanggung jawabnya. Mereka mempercepat langkah mereka dan terbang ke lokasi kota Kaisar Hitam menurut peta. Setelah perjalanan cepat tanpa henti selama sehari, kelompok Xiaoyan secara bertahap mendekati kota Kaisar Hitam. Ketika jarak mereka dari kota Kaisar Hitam berkurang, Xiaoyan juga agak heran menemukan bahwa aliran manusia yang menuju ke kota Kaisar Hitam mulai meningkat. Jelas, orang-orang ini juga menuju ke kota Kaisar Hitam karena pelelangan. Di tempat seperti wilayah sudut hitam, wajar jika beberapa konflik akan meletus dengan kehadiran lebih banyak orang. The Little Fairy Doctor awalnya merasa agak terkejut dengan permusuhan orang-orang di tempat ini karena mereka melihat pertempuran berdarah muncul secara berkala. Pada akhirnya, dia benar-benar bisa mengabaikan mereka seperti Xiaoyan dan Ziyan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan cara ini. Hanya ketika malam tiba barulah garis besar kota yang sangat besar menjadi sebagian terlihat di tepi penglihatan mereka. Kota besar di ujung jalan utama itu akhirnya muncul di hadapan Xiaoyan saat mereka mendekat. Xiaoyan mempelajari tembok kota yang menjulang tinggi dari kejauhan saat dia berdiri di atas lereng. Syok melintas di matanya. Kota Kaisar Hitam ini memang seperti namanya, ukurannya yang besar tidak menyebabkan kata Kaisar menjadi lebih cemerlang. Tembok kota hitam pekat, yang membentang ke cakrawala, berisi perasaan dingin. Di bawah sisa sinar matahari, tembok kota berwarna hitam tampak seperti cermin yang memantulkan cahaya redup.